Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syaril mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, sore harinya Sultan Syaril pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Salam. Bung Karno, Bung Hatta, bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Apa maksudmu? Bicaralah lebih detail. Begini, Bung, berita kekalahan Jepang atas sekutu sudah tersebar di mana-mana, jadi kita bisa bebas untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah sudah ada bukti akurat tentang berita itu? Saya sendiri yang mendengar berita itu, Bung. Berita itu sudah tersebar di radio BBC. Tidak dapat mempromosikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI. Ya. Begini, Bung, PPKI itu bentukan Jepang, jadi proklamasi bukanlah dia dari Jepang. Tapi saya tetap kepada pendirian saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ini Bung, maksud kedatangan kami adalah menyampaikan hasil rapat para pemuda. Apa hasilnya? Ingin agar besok juga Anda harus memproklamasikan kemerdekaan. Kami tidak bisa. Kami masih belum berhak. Perhatikan Jepang, mereka sudah kalah dari sekutu. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan kemerdekaan. Hai pemuda, kami tidak bertindak sewenang-wenang. Kami harus menurut prosedur PPKI. Lah, kalau Bung Karno tidak mau segera memproklamasikan kemerdekaan, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leher saya. Seretlah saya ke pojok dan sudahilah nyawa saya saat ini juga. Tak perlu menunggu besok. Baiklah, kalau begitu pendirian Anda. Kami para pemuda tidak dapat mengganggu sesuatu jika besok siang proklamasi belum juga dimuat. Setelah usahanya mendesak golongan tua, Menyampaikan hasil rapat para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Ciliki nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Tidak menyetujui usul kita. Kita tidak boleh putus asa. Ya, kita harus menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kalau begitu kita asingkan saja mereka. Mana? Rengas Dengklok. Kami setuju. Baiklah, kita setuju untuk menculik mereka besok pagi. Rapat kali ini ditutup. Esokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Di Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika mereka menyerbu kita, kita tidak akan bisa melawan karena kekuatan Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesempatan kami, Bung, dan Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ya. Ayolah, Bung, waktu Anda hampir habis. Baiklah. Kemudian, rombongan pemuda juga menculik Insinyur Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Sudah jadi kesepakatan para Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan anak dan istri saya? Ya, baiklah Bung, kami akan membawa mereka juga. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan sudah sampai di Rengas Dengklok. Bagaimana, Bung? Sehari Apakah penuh Anda sudah Soekarno dan berkenan? Hatta berada di Rengas Dengklok.
Baiklah, kewibawaan saya yang bersedia besar dari kedua memproklamasikan tokoh ini kemerdekaan setelah membuat para kembali ke pemuda Jakarta. segan melakukan penekanan lebih Ya, jauh. tentu saja. Baiklah, saya akan kembali ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan Anda. Kemudian Darwis Menurut kembali saya, ke Jakarta proklamasi untuk harus dilaksanakan menyampaikan di Jakarta. rencana proklamasi. Masalah itu saya Sementara setuju itu dengan di Anda. Jakarta terjadi Laksamana perundingan Maeda juga antara mengizinkan Ahmad Subarjo rumahnya sebagai dengan tempat untuk perumusan proklamasi. Wikana tentang tempat Dia bahkan proklamasi kemerdekaan. Menjamin keselamatan kita semua. Insinyur Soekarno sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Kalau begitu, mari kita menjemputnya. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta dapat kembali saat ini, dapat dijamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa jaminan Anda? Begini saja, kalau sampai pukul 12 tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi belum terjadi, nyawa saya akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Baiklah, kami setuju. Mari kita jemput mereka. Alhamdulillah, sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Bu, semoga besok berjalan dengan baik. Apakah sudah ada benderanya? Belum ada, Bu. Tolong Ibu jahitkan. Baik, Pak. Sekarang Kemudian, bagaimana Subarjo? hubungan Apakah dengan Anda Soekarno ingin dan membantu kami Sabana untuk Maeda memproklamasikan karena kemerdekaan persahabatan Indonesia? mereka Kami bisa tidak bisa. terjamin. Apa? Dengan menyerahnya Sedang Jepang mulai kepada menuliskan Sekutu, naskah maka proklamasi, tentara Jepang tidak boleh merubah Soekarno-Hatta status quo di Indonesia. menemui Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Jenderal Nishimura untuk menjagai sikapnya Sekarang mengenai mari kita mulai proklamasi. rapat. Saya akan Mereka menulis ditemani pemikiran saudara-saudara tentang isi Sabana teks Maeda. proklamasi. Kemudian Saya mereka memutuskan ke untuk rumah mengambil rumusan Sabana dari Maeda BPUPKI. untuk Silakan Anda menuliskan bicara, naskah saya akan proklamasi. menulisnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya memiliki pengusulan tentang pengalihan kekuasaan. Ya, silakan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan setempo singkat-singkatnya. Ada lagi? Saya rasa sudah itu saja. Kalau begitu, saya meminta semua yang hadir di sini untuk menandatangani teks proklamasi ini sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Saya kurang setuju, Pak, karena sebagian yang hadir di sini banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Saya mengusulkan supaya teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, kau ketik naskah ini. Bung dengan senang hati. Suhud dan Latif, kalian yang mengibarkan bendera merah putih. Siap, Bung. Kami akan melaksanakannya dengan baik. Begitu, mari kita mulai pembukaan teks proklamasi. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.